Oke, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengukur standar deviasi dan risiko. Nah, sekarang saya akan beritahu bagaimana kita bisa mengurangi risiko dari investasi kita. Cara untuk mengurangi risiko dari investasi kita adalah kita menggunakan yang namanya diversifikasi. Diversifikasi itu apa sih? Diversifikasi itu sebenarnya adalah proses membentuk portofolio. Nah, portofolio itu apa? Portofolio adalah kumpulan dari investasi yang kamu lakukan. Kok bisa Pak investasi di banyak hal kok bisa mengurangi resiko? Itu gimana ceritanya? Belum tentu bisa. Tapi kalau kamu melakukannya dengan benar, resikomu akan turun. Begitu. Caranya gimana? Kamu harus mencari instrumen-instrumen investasi. Misal kamu punya duit 1 miliar, maka kamu bertanya begini, bagaimana cara untuk memecah 1 miliar ini menjadi berbagai macam investasi. Jangan pernah menaruh duit semua yang kalian punya ke satu jenis investasi. Ingat itu, karena apa? Ini berhubungan dengan peribahasa yang namanya don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu di satu keranjang. Karena apa? Kalau keranjangnya jatuh, semua telurmu akan pecah. Maka dari itu don't put your egg in one basket. Caranya gimana terus Pak? Ya berarti taruh telurmu satu di kulkas, taruh telurmu dua di keranjang, taruh telurmu dua di dapur, sehingga kalau misal keranjangnya jatuh, yang pecah cuma dua. Nah, dengan pengandaian seperti ini, itu sama dengan pengandaian pada saat kita membentuk portofolio atau melakukan diversifikasi. Berarti kita harus mencari 1 miliar ini mau saya tabung ke saham berapa persen, tabung ke obligasi berapa persen, tabung ke deposito berapa persen. Nanti ini akan lebih dibahas di semester selanjutnya. Saya hanya di sini ingin menjelaskan apa itu konsep diversifikasi. Kalau di Amerika itu dikatakan bahwa divergen itu pada saat kalian memecah uang kalian di 15 sampai 20 aset. Tapi ingat bahwa resiko yang kalian bisa eliminasi itu tidak semua resiko. Yang bisa kalian eliminasi cuma risk unit to atau risk yang unik ke individual aset tersebut atau risiko yang cuma ada di aset tersebut. Tapi kalau risiko yang ada di pasar artinya berefek ke semua jenis investasi itu tidak bisa. Nanti akan saya bahas atau saya jelaskan apa bedanya. Kalau kita bicara resiko, kan kita ingin meminimalkan resiko dengan melakukan diversifikasi. Nah, kita harus mengenal dulu jenis risiko. Risiko itu ada systematic risk, ada non-systematic risk, atau yang disebut juga sebagai unique risk. Ingat, ada systematic risk, ada unique atau unsystematic risk. Systematic risk itu seperti inflasi, seperti pertumbuhan ekonomi, seperti isu-isu politik. Nah, itu adalah systematic risk atau segala sesuatu yang terjadi di negara sehingga apa kalau terjadinya di negara maka apa saham-saham di negara tersebut pasti akan terkena efek. Kalian nggak bisa lari dari inflasi. Karena apa? Karena mau kalian invest di tabungan, kalian invest di saham, pasti pada akhirnya uang yang kalian dapatkan tergerus oleh inflasi. Maka inflasi disebut sebagai systematic risk. Sama juga dengan apa? Sama juga dengan nilai tukar mata uang. Tapi kalau kalian bilang soal unique risk itu misal perusahaan A punya hutang sebesar 70%. Nah, itu kan unik. Cuma perusahaan itu yang punya hutang 70%. Artinya risiko kebangkrutannya tinggi. Kalau kalian pindah ke perusahaan lain, kan tidak sama kan jumlah hutangnya, maka itu disebut sebagai unique risk. Yang kita bisa eliminasi adalah yang unique risk, tapi untuk yang systematic risk kita tidak dapat diversifikasi atau kita tidak dapat eliminasi. Maka dari itu muncul yang namanya ini, yang namanya grafik ini.
ini adalah level systematic risk, ini adalah level unique risk. Ingat tadi saya lupa mengatakan standar deviasi itu memperlihatkan atau mengukur yang namanya total risk. Total risk itu berarti systematic ditambah non-systematic risk, itu total risk. Nanti cara untuk mengukur systematic risk ada sendiri, cara untuk mengukur unsystematic risk ada sendiri. Tapi yang saya ajarkan dalam menghitung variance dan juga standar deviasi itu adalah untuk mengukur resiko total. Ingat, yang kita bisa eliminasi adalah yang unique risk. Makanya risikonya turun sampai sini, tapi tidak bisa menembus ini, area hijau. Karena apa? Itu systematic risk.